Assalamualaikum sahabat Indonesia, dimanapun berada, sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini saya berada di IFC, ngap sekali sebetulnya, cuman saya harus mematuhi protokol kesehatan, harus memakai masker, cuman sebentar-sebentar tak ini kan, karena saya itu kenapa selama masa pandemi itu saya jarang keluar karena saya nggak sanggup untuk menggunakan masker jangka panjang, itu ngap sekali, terus ini sekali apa namanya uh, sesek sekali gitu. Tapi anyway teman-teman, uh, keadaan ini harus kita lewati bersama, harus kita sesuaikan bersama. Kenapa? Karena memang masih dalam keadaan Hongkong belum bisa lepas masker. Terus apapun itu keadaannya, kita semuanya yang ada di sini kita masih harus mengikuti protokol kesehatan yang sangat ketat. Teman-teman, saya berada di IFC, ingin berbagi inspirasi buat teman-teman semuanya bahwa kita mungkin saya lebih banyak bercerita tentang Hong Kong, tentang keadaan Hong Kong, tentang kehidupan di Hong Kong, terus kerja di Hong Kong gitu ya teman-teman. Hong Kong itu bukan negara ya. Hong Kong itu adalah provinsi bagian Cina, dan sebelumnya Hong Kong itu di masa perang itu dijajah oleh Inggris. Jadi selama 100 tahun Hong Kong ini disewa Inggris atau dimiliki Inggris gitu, maaf koreksi saya kalau saya salah. Jadinya Hong Kong itu baru kembali ke Cina itu tahun 97 apa 98 ya, kurang lebih itulah, saya nggak begitu ingat betul, cuman dalam beberapa ini. Terus sekarang Hong Kong itu banyak hal sudah harus membiasakan diri untuk bahwa Hong Kong ini harus kembali ke asalnya, terus dianya harus hukum-hukum, hak-hak dan yang lain-lainnya itu harus kembali ke negaranya semula gitu. Terus sementara negaranya semula itu bertentangan dengan warga sini gitu. Jadi kemarin itu sempat rame, sempat demo, sempat ini, terus terkendala corona, terus akhirnya tenanglah Hong Kong keadaannya gitu. Terus untuk kita sendiri orang Indonesia, apa sih yang membuat kita itu social distancing please, only two. She will bring us to other place. Mbak Mimi, dua-dua, duduknya dua-dua. 1,5 mil. Yes, 1,5 mil please, dua-dua. Nanti anukan. Terus untuk pekerja Indonesia pun di zamannya itu saya tahunya tahun 2002 sampai sekarang ya, saya ngurusin TKI itu 20 tahun ini. Jadi di zamannya ini memang tenaga kerja Indonesia itu di sini dibutuhkan. Untuk apa? Dibutuhkan itu untuk domestic helper ya. Domestic helper itu apa sih? Domestic helper itu tenaga kerja untuk asisten rumah tangga, untuk perawat lansia, tapi juga serabutan gitu, nggak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan ART itu ART gitu, kalau babysitter itu babysitter gitu kan, babysitter itu yang ngurus baby, terus perawat lansia ya perawat lansia, itu kan bedanya di situ, dan beda gaji, beda cerita, beda ini gitu, apa namanya, beda kerjaan gitu kan kalau di Indonesia gitu, setahu saya ya. Tapi kalau di sini itu teman-teman misalkan kerja domestic helper ya semuanya, misalkan harus jaga anak ya
jaga anak, ya bersih-bersih rumah, ya semua keurusan rumah tangga itu semuanya diselesaikan. Jadi nggak bisa jaga anak aja, itu nggak bisa. Itu jadi semuanya harus bisa kita kerjakan. Dan di sini itu kalau ambil ART ya harus semuanya bisa. Dalam artian harus pekerja rumah tangga dan yang lain-lainnya itu bisa. Terus maaf lagi ada. Terus untuk apa namanya, bagi warga negara, maksudnya bagi domestic helper, itu pekerjaannya adalah domestic helper, pekerjaan rumah tangga di alamat sesuai kontrak kerja. Dan apabila tidak sama itu juga perlu dipertanyakan apakah masalahnya di mana gitu. Terus karena di sini itu kalau domestic helper ya domestic helper nggak boleh mengerjakan pekerjaan yang lainnya, aturannya begitu. Terus nggak boleh juga kerja di toko, kerja di kantor. Vậy chiều Thái ngô man man vi thuần lệ cái ya chiều Thái mùi chiều a cam nhật ngô hay mày cam nhật ô phong ca pin cho ông bị cài tổ với lệ có mà ô thuần lệ lao dưới thiên nhật ở phục phan lệ á không ó chiều Thái majikan. Terus tidak boleh mengerjakan pekerjaan misalkan toko, terus kerja di kantor atau kerjaan lainnya ya. Kalau domestic helper ya itu asisten rumah tangga gitu. Terus apa bedanya asisten rumah tangga dengan pekerja yang lokal atau pekerja ini bedanya begini. Kalau untuk warga negara Indonesia yang di sini visanya itu domestic worker, domestic helper, itu kalau visanya domestic helper itu pekerjaannya asisten rumah tangga. Tapi di sini itu ada beberapa hal kalau misalkan visa domestic helper untuk rumah tangga. Kalau visa pelajar bagaimana? Visa pelajar ya untuk belajar. Di sini yang kuliah dari Indonesia kuliah itu belajar gitu. Terus di awal setahu saya ya, saya pindah ke sini itu tahun 2010 ya. Tahun 2010 kalau misalkan kayak saya itu visanya apa? Mungkin teman-teman pada mempertanyakan. Kalau kayak saya ini dependent visa. Dependent visa itu beda dengan visa domestic helper. Jadi kayak saya, misalkan kayak saya kayak gini, saya bisa kerja apa aja di sini. Misalkan saya kerja di restoran, atau mungkin di kantoran, atau mungkin di toko, itu bisa gitu karena memang beda visa. Visanya domestic helper itu terikat dengan kontrak kerja, harus sesuai alamat, terus tidak bisa seperti visa di kayak saya gitu, nggak bisa dikarenakan memang aturannya di sini itu begitu. Dari zaman dulu itu aturannya kalau visa domestic helper ya untuk rumah tangga, tapi kalau visa dependent itu beda. Visa dependent itu apa saja sih yang bisa memenuhi standar visa dependent ya, misalkan menikah dengan penduduk Hong Kong gitu bisa memiliki visa dependent. Tapi itu pun nggak gampang gitu ya, itu perjuangan banget. Mungkin teman-teman yang ngikutin YouTube saya menceritakan kesedihan saya setelah 10 tahun itu seperti apa. Terus, hi, thank you. Ini apa ini? Ini apa? Oh, apple juice. Ini bisa bikin pot loh. Hah? Iya. Lucu ya? Iya. Thank you. Masih? Itu masih minum lagi. Iyalah, aku sudah nggak sanggup. Ini teman-teman makan minum. Ampun, aku udah nggak tahan dari tadi buffet dari ini. Terus kalau visa dependent itu bagaimana cara mendapatkan visa dependent? Perjuangan banget kalau mendapatkan visa dependent karena visa dependent itu bisa didapatkan dengan beberapa macam, misalkan menikah dengan warga Hong Kong atau menikah dengan
ini yang ngomongin pernikahan ya, menikah dengan orang yang penduduk Hong Kong meskipun belum permanen, tapi dia bukan domestic helper, itu bisa mendapatkan dependen. Jadi visanya itu sponsor dari pihak suami gitu. Terus misalkan pindah dari Indonesia ke sini gitu, pindah itu dengan satu syarat 10 tahun yang lalu itu ada seperti itu, pindah terus itu punya rumah, terus bisa apply visa dependen 10 tahun yang lalu. Sekarang kayaknya sudah berubah, sudah nggak seperti itu lagi. Terus apa yang membedakan gitu, yang membedakan yaitu tadi dengan visa domestic helper kita tidak bisa bekerja selain pekerjaan sesuai kontrak kerja. Tapi kalau visa dependen itu kan yang nyponsori, ada pihak sponsor, entah itu suami atau keluarga, atau mungkin anak, atau mungkin saudara, atau mungkin dia adalah pindahan gitu ya, kayak saya gini pindah dari Indonesia ke sini gitu. Itu yang memenuhi syarat itu akan diberikan. Zamannya itu ya, setahu saya nggak terupdate yang terbaru. Terus itu bisa bebas mau kerja apa asalkan diterima gitu ya. Terus selama saya di sini, thank you, 12 tahun ini, selama saya di sini 12 tahun ini karena memang saya nggak kerja di luar, saya nggak kerja, istilah saya nggak kerja lah karena kerjaan saya kan di Indonesia, saya harus pulang pergi. Terus apa namanya? Itu sebetulnya kalau ngomong teman-temanku, kenapa kamu nggak eman, kenapa kamu nggak ini gitu. Saya itu ingat setelah pindah ke sini itu saya kerja itu 1 kali. Saya part time di restoran karena anakku lagi kena pandemi itu pulang Indonesia. Terus ya Allah, saya ingat-ingat selama dipindah ke sini tuh kerja itu 1 kali. Jadi aku tuh part time. Aku ingat terima duit 260. Itu tak kerjain dari jam 7 malam sampai jam 11 malam. Itu 260. Terus aku nggak sadar saat itu ternyata hari ulang tahunku. Jadi terus begitu aku pulang itu tengah malam kan jam 11 lebih. Anak-anakku surprisein aku, surprisein kue gitu, aku nangis gitu. Cuman terus saya mikir, ya Allah ternyata nggak segampang itu untuk bekerja gitu kan. Pertama kali saya kerja di sini, maksudnya kerja ikut orang gitu. Setelah 10 tahun ini ya maksudnya. Karena memang saya kerjaanku sendiri jadi beda cerita gitu. Terus setelah itu saya dapat uang 260, tak pakai makan 45, terus masih sisa 200 sekian, itu langsung tak masukin kotak amal karena saya tahu artinya berjuang, tahu artinya bahwa kerja di Hong Kong itu tidaklah mudah. Meskipun kita di restoran kita juga harus berdiri, kita harus jadi waitress. Waktu itu saya di waitress berarti kan dari jam 7 sampai jam 11 2 jam atau 3 jam 60 kalau nggak salah per jamnya, 4 jam apa ya. Terus saya tahu artinya itu, terus saya lebih menghargai banyak hal. Setelah itu saya lebih menghargai banyak hal, bahwa kerjaan saya ini bukan ringan sih, tapi yang tidak memerlukan tenaga. Saya hanya duduk lewat telepon, saya hanya cuap-cuap, saya hanya ngobrol-ngobrol, saya udah dapat duit gitu, yang luar biasa. Terus itu ketika 20 tahun yang lalu saya ada di Indonesia pun, kita ada PT pun, saya waktu itu kemana? Ke Kawah Ijen. Itu saya nangisnya, aku nangis geruk-geruk. Kenapa? Ketika kasarnya saya ngomong aja udah dapat duit, saya duduk manis udah dapat duit gitu kan. Mereka itu bawa angkutan apa itu namanya, belerang itu, ngangkut mikul kanan kiri, itu per kilonya cuma 2.500 apa 3.000 gitu. Jadi susah sekali medannya. Saat itu saya sempat upload di Facebook saya yang terhack itu. Terus saya pun nangis saat itu, saya ingat bahwa begini sesengsara itu kerja gitu. Terus betapa saya mensyukuri nikmat yang luar biasa bahwa pekerjaan saya tidak menggunakan tenaga yang ekstra, tidak meinikan, cuman memang saya harus berpikir, saya harus bisa mengatur semua, manage ke kantor saya, manage keadaan saya. Tapi menurut saya sudah luar biasa dikarenakan saya sudah
maksudnya saya duduk aja bisa kontrol banyak orang, bisa controlling kerjaanku karena kerjaanku kan sejujurnya di Indonesia dan akunya harus di sini karena anakku sekolah di sini, terus kita di sini juga ada kegiatan bapaknya ada buka agent di sini, jadi saya ya bantu-bantu aja sebetulnya. Tapi main ininya saya ingin lebih dekat sama anakku gitu kalau ngomong ini. Cuma selama masa pandemi ini sudah 2 tahun nggak pulang, jadinya selama 2 tahun itu saya lebih banyak sama anak-anak, lebih dekat sama anak-anak yang biasanya tak tinggali, pulang Indonesia, terus harus kerja, harus ini, harus itu. Terus alhamdulillah selama 6 tahun ini dedekku juga tenang, dedekku baik, dia bisa handle everything. Jadi saya free, saya bebas, bisa berteman, bisa bergaul, bisa jalan, bisa ngapain saja sesuai mauku gitu. Ternyata tak buka guys, karena bak minuman, bak minuman biar enggak gitu. Terus apa namanya, jadinya saya nggak merasa terlalu berat gitu. Tapi anyway yang paling berat itu bagi saya adalah pikiran kita ketika kita dirinya, badannya, orangnya ada di Hong Kong, terus kita mikir di negara lain gitu, itu yang susah. Terus itu teman-teman, apa yang saya share hari ini itu menceritakan mengenai visa, mengenai izin tinggal, mengenai ini kan, dan kenapa saya cenderung ngomong mengenai itu dikarenakan itu di bidangnya saya, terus itu di keadaan saya. Kalau saya share itu berdasarkan pengalaman saya gitu. Terus saya itu orang yang apa adanya gitu, yang saya tidak perlu di sosial media saya harus begini, terus aslinya saya begini, tidak. Kalau orang yang mengenal saya ya saya seperti ini. Kalau toh saya ada di depan kamera, saya nggak perlu dandan menor, saya nggak perlu lipstikan menor gitu, karena bagi saya apa adanya saya gitu. Dan saya bukanlah orang yang kalau ngomong orang, mungkin teman-teman yang lihat Facebook saya selama 10 tahun ini mungkin kalian tuh kalau ngelihat saya itu wah, saya itu mewah, saya itu pergaulan saya dengan orang-orang yang ini kan orang yang mungkin hits gitu ya. Ya itu apa ya, saya harus bergaul dengan mereka. Terus itu teman-teman saya. Terus apa namanya, ya itu social life gitu di sini, bahwa memang kita harus makan bareng, teman ulang tahun kita harus kasih muka mereka gitu, bukan cari muka ya, kasih muka, maksudnya respect lah bahasa Indonesianya. Tapi kalau bahasa Kantonisnya kan paymin. Paymin itu kalau bahasa Indonesia itu kasih muka mereka gitu. Seperti hari ini misalkan, hari ini saya harus pergi sama teman dari pagi ini tadi teman-teman. Jadi tadi saya bangun itu jam 9. Saya mau bangun jam 9 karena kerja saya jam 10, jam 11 baru saya kerja. Saya bangun jam 9, terus mandi, terus set up rambut. Tadi hari ini ada yang ngerambutin saya karena ini teman saya ulang tahun, dia punya salon, jadi saya harus kelihatan rapi, sungkan kalau enggak. Terus apa namanya? Setelah itu acaranya hari ini sebenarnya satu, cuma pergi ke JW Marriott, kita makan siang. Ternyata setelah makan siang kita ngobrol-ngobrol, nggak cukup nih ngobrolnya, terus kita pindah setelah di JW Marriott makan 2 jam, kita pindah ke lounge-nya JW Marriott, kita makan minum koktail bla 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 sampai jam 6 gitu. Sekarang ini ceritanya belum rampung juga, jadi itu teman-teman saya. Terus sekarang belum selesai juga, belum puas juga, kita ngobrol gitu. Terus mereka juga tahu kalau saya nge-YouTube, jadinya ya sudahlah Nita biarin aja ngobrol sendiri, karpe sendiri gitu. Jadi gitu teman-teman. Terus ini belum selesai, ini dinner time, harusnya saya pulang jam 6. Terus teman saya masih ngajak ngobrol, ya sudahlah saya free aja. Tadi sudah nelpon ke rumah untuk tidak makan, nggak usah disiapin makan untuk saya makan di luar gitu. Terus kita nerusin ngobrol. Saya sempatkan waktu untuk berbagi sama teman-teman, karena apa ya, saya itu orang yang nggak bisa berhenti berbagi, saya yang nggak bisa nggak ngomong, nggak ini kan gitu. Bagi saya mungkin saya nggak sedekah apapun untuk teman-teman, tapi saya sedekah informasi, saya sedekah ilmu, saya sedekah pengalaman, itu bagi saya sedekah gitu ya, share gitu ke teman-teman, karena itu hobi saya, kesenangan saya gitu teman-teman.
apa yang bisa saya share hari ini. Thank you udah ngikutin saya. Terima kasih untuk supportnya yang luar biasa. Terima kasih untuk 2000 subscribe per kemarin kalau nggak salah. Saya jadi semangat lagi untuk bisa berbagi buat teman-teman semuanya. Terima kasih untuk menemani saya mungkin selama saya jadi YouTube ini 9 bulan atau 10 bulan hari ini. 10 bulan lah kalau nggak salah, belum ada 1 tahun, itu luar biasa. Udah monetize, sudah 2000 subscribe, sudah paling tidak bisa menginspirasi teman-teman, dan semoga apa yang saya share ada manfaatnya. Begitu teman-teman, mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon izin undur diri. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum.